Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa Riau TV yang dirahmati Allah, untuk kajian singkat kita pada kesempatan ini kita akan sedikit mengupas tentang fadilah wakaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal juz keempat, disebut dengan juz lan tanalu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Allah berfirman, lan tanalul birra, tidak akan pernah kalian mendapatkan kebaikan yang sebenar-benar kebaikan. Kebaikan yang sejati. Al-bir. Lan tanalul birra. Sebagian ulama mengatakan, ulama tafsir, al-birra di sini al-jannah. Lan tanalul birra, lan tanalul jannah. Tapi mayoritas ulama mengatakan lan tanalul birra, tidak akan mendapatkan kebaikan yang sebenar-benarnya hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu infakkan, kamu berikan di jalan Allah sesuatu yang paling kamu cintai di dunia ini. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kamu berikan di jalan Allah, apapun yang kamu wakafkan, engkau berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang kamu cintai itu, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Pemirsa Riau TV yang dirahmati Allah, setelah turun ayat ini, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelihatan betul istilah orang Arab suratul ijabah. Segera memenuhi panggilan daripada ayat ini. Kemudian yang paling terkenal adalah Abu Thalhah. Begitu juga dengan sahabat-sahabat besar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, semuanya segera memberikan harta-harta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk wakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terkenal adalah dalam sebuah riwayat, sebuah hadis yang sangat terkenal, yaitu tentang wakafnya Abu Thalhah yang disebut dengan kebun Bairuha yang ada di depan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah turun ayat ini, Abu Thalhah bersegera datang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Rasulullah, Abu Thalhah berkata, "Ya Rasulullah, innallaha ta'ala nazzala al-ayah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidak akan pernah kamu mendapatkan kebaikan yang sebenar-benarnya sampai kamu infakkan di jalan Allah, sampai kamu wakafkan sesuatu yang paling kamu cintai. Inna ahabba amwali ilayya hadzal birha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara harta-hartaku ini adalah al-birha ini, yaitu kebun kurma yang ada di depan Masjid Nabawi. Fa innaha sadaqatun lillah. Maka sesungguhnya kebun ini, wahai Rasulullah, aku berikan untuk Allah, aku wakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka laksanakanlah wahai Rasulullah, letakkanlah kebunku ini, hartaku ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Rasulullah mengatakan, bah. Hadza malun rabih. Luar biasa. Ini hartamu yang paling menguntungkanmu, wahai Abu Thalhah. Pemirsa Riau TV yang dirahmati Allah, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan untung, begitu beruntungnya engkau wahai Abu Thalhah? Pertanyaannya adalah, di manakah kebun Abu Thalhah itu saat ini? Di manakah kebun Abu Thalhah sudah lebih 1400 tahun? Di mana kebun Abu Thalhah itu? Jawabannya adalah kebun Abu Thalhah itu sekarang berada di dalam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang sudah diluaskan sedemikian rupa, yang sudah berhektar dengan halaman-halamannya itu. Di dalamnya itulah kebun Abu Thalhah.
Saya pergi ke sana, saya perhatikan agak sekitar 10 meter dari Raudhah itu, saya perhatikan itu adalah kebun Abu Thalhah semuanya. Ada orang di situ yang sedang sholat, ada yang sedang ruku, ada yang sedang sujud, membaca Al-Quran, beristighfar, sedang menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pahala orang-orang yang ada di situ, itu Abu Thalhah mendapatkannya. Disitulah keberuntungannya. Apabila meninggal seorang anak Adam, mati, meninggal, inqata amalhu, terputus seluruh amalannya, terputus seluruh pahala yang akan dia dapatkan, illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Sedekatin jariyah, itu yang pertama, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir tak putus-putus. Ulama kita mengatakan biasanya dalam kurung al-wakaf. Sedekah jariyah adalah wakaf. Maka orang yang berwakaf seperti Abu Thalhah itu tidak akan pernah putus-putus pahala yang dia dapatkan, walaupun sudah lama di alam kubur, maka pahala-pahala itu akan bertimbun-timbun karena terus mendapatkan pahala walaupun dia tidak beramal lagi. Nah, inilah 3. Yang pertama sedekah jariyah, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang disebarkan, au waladun sholihun yad'ula, atau anak soleh yang juga mendoakan kita. Inilah investasi yang luar biasa yang kalau bisa kita punya 3-tiganya. Tapi kalau tidak bisa punya 3-3 ini, paling tidak kita punya 1 di antara 3 ini, supaya nanti ketika kita sudah tiada di bumi yang fana ini, insya Allah pahala kita terus mengalir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku qauli hadza, astaghfirullah nazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.